Orang di luar sana ketika mendengar kata kematian, tentu apa yang terjadi? Takut, sehingga menyebabkan kata kematian ini sangat horor sekali. Apalagi di dalam anggota keluarga kita ada yang mengalami kematian, nambah horor. Tetapi ya, Guru Agung Buddha, beliau malah ingin mencari agar tidak lagi terjadi yang namanya kematian terus berulang-ulang. Maka dari itu ya, sesungguhnya kata kematian bagi umat Buddha adalah hal yang biasa, bukan hal yang menakutkan, bukan hal yang sangat horor yang ditakuti oleh semua orang. Kenapa? Karena kalau kita masih berjuang, masih belum bisa mencapai, maka kita akan terus menemui yang namanya kematian. Maka kematian itu bisa menjadi horor. Kenapa? Karena kita masih sering menemui terus. Tetapi bagi beliau-beliau yang sudah mencapai, beliau-beliau itu sudah tidak takut lagi dengan yang namanya kematian. Kenapa? Karena beliau sudah tahu jalannya, beliau sudah menemukan jalannya, sehingga ketika kematian dari beliau-beliau itu sudah tiba, maka beliau-beliau itu bisa menerima dengan baik, dengan sebagaimana adanya. Tetapi karena kita semua masih dikatakan sebagai putu jana. Putu jana itu apa? Putu jana itu adalah makhluk-makhluk yang masih masih berjuang untuk mengikis yang namanya kotoran batin. Maka bagi kita yang masih putu jana, ketika mendengar kata kematian sangat menakutkan. Tetapi terlepas daripada itu semua, walaupun kita adalah putu jana, tetapi selama hidup kita, ketika kita bisa mempelajari Dhamma dengan baik, mempraktekkan Dhamma dengan baik, walaupun kita belum bisa mencapai, tetapi ya, kalau ada kematian tiba ataupun ada orang yang dekat dengan kita mengalami yang namanya kematian, ya kita akan bisa melihat itu dengan sebagaimana adanya. Saya waktu di Malang, ya, waktu pendidikan di sana, Bante Darul Mahapera selalu memberikan nasihat kepada murid-muridnya, Amanera Tasilahi, di mana ada satu kalimat yang beliau katakan, kalau kita tidak mau atau kita tidak takut lagi dengan yang namanya kematian, atau merasa horor dengan yang namanya kematian ini, ya bagaimana caranya kita bisa terbebas? Yaitu jangan lagi terlahir sebagai manusia. Kenapa? Karena ketika kita masih terlahir lagi sebagai manusia, maka otomatis kita akan masih menemukan kata kematian. Lalu kalau kita menemukan lagi
kita belum punya pengertian yang baik akan damai, ya akan terus kita merasa ketakutan, merasa kata kematian ini adalah horor. Maka dari itu, ya haruslah kita berjuang agar kita terhindar dari yang namanya kelahiran. Ketika kita sudah berjuang, kita sudah berlatih, lalu kita bisa terlahir di alam berbahagia atau mungkin bisa mencapai tingkatan-tingkatan kesucian, ya, maka apalagi ya kita sudah mencapai tingkat kesucian tertinggi, ya kita akan terbebas, kita akan tidak menemukan lagi yang namanya kata kematian. Ya. Kita lihat pada saat itu tanggal 15, ketika banyak orang-orang yang mengirimi berita-berita sebar WhatsApp dan lain sebagainya, apa yang terjadi? Geger se-Indonesia. Ya. Saya di Kelapa Gading selesai makan siang, pas buka HP banyak panggilan tak terjawab, banyak WhatsApp masuk nanya, berarti ini benar nggak beritanya dan lain sebagainya. Pada saat itu saya aja nggak tahu. Kenapa? Karena beritanya pada saat itu ya adalah berita-berita yang cukup mengagetkan. Bahkan ya kalau Anda tahu, ya, ketika berita itu tersebar, ya, keluarga-keluarganya mendiam, ya para banteng. Nah, saya dikirimin, ya, Bante Sancak Namo langsung menemui keluarga-keluarganya, ya. Lalu difoto sama beliau, dikirim ke dalam grup WhatsApp Sanggar Theravada Indonesia. Apa yang terjadi? Semuanya pada nangis, ya. Tapi pada saat itu, ya kami para biku pun tidak ada yang tahu. Tetapi beritanya sudah kesebar kemana-mana. Ya. Oleh karena itu, ya kita sebagai umat Buddha ketika mendengar kata-kata yang tidak mengenakan, ya cukup dirasakan. Cukup dirasakan maksudnya di sini adalah jangan kita sebar ke orang-orang yang lain, ya. Kenapa? Karena tingkatan kualitas batin seseorang itu berbeda-beda. Bagi mereka-mereka yang sudah siap, yang sudah menerima, ya dia akan merasa tenang. Tetapi bagi mereka-mereka yang belum siap, ya dia akan bersedih. Maka dari itu gimana? Ya kita menunggulah, ya, dari Sangga sebagai organisasi yang menaungi, ya, membuat surat pernyataan agar apa? Semuanya merasa tenang, merasa ya diperhatikan, ya. Sangga sebagai induk dari organisasi, ya mengeluarkan statement dan mengurus semuanya dengan keadaan-keadaan yang bagaimana, ya. Ya kita harus menerima itu, ya, harus mengikuti. Jangan sampai kesebar berita-berita yang tidak mengenakan hati, sehingga
bagi sebagian orang yang belum memahami, yang belum bisa menerima ketika mendengar kata kematian, ya dia akan merasa bersedih. Apalagi orang-orang yang dekat dengan beliau-beliau, seperti keluarga dan umat-umat yang dekat dengan beliau lain sebagainya. Saya rasa ini penting untuk kita ketahui, karena bagaimanapun juga, ya kapanpun itu, nanti ketika ada anggota keluarga kita yang mengalami seperti itu, lalu kita tidak tahu kebenarannya, tiba-tiba kita dapat kabar-kabar dari orang lain, apa yang kita rasakan? Ya pasti juga akan sama seperti itu. Jadi ya kita juga harus dengan kebijaksanaan, harus dengan pengertian yang baik, agar semuanya baik mereka-mereka yang ditinggalkan ya bisa menerima dengan baik. Karena dengan pengertian itu semua, maka kita bisa menerima, kita bisa melihat semuanya itu dengan sebagaimana adanya. Memang dikatakan ya, kematian itu pasti, tetapi ketika kematian itu datang dengan tiba-tiba, dengan sangat cepat sekali, kilat begitu, ya bagi orang-orang yang terdekat memang merasa terpukul. Nah ini pentingnya bagi kita untuk punya pengertian yang baik dan benar, agar kita bisa saling menjaga, agar semuanya bisa mendapatkan keikhlasan ya, atas kepergian dari semuanya. Ya. Bukan hanya umat Buddha yang merasa kehilangan, bukan hanya keluarga yang merasa kehilangan, bahkan para biku juga merasa kehilangan. Karena apa? Yang menjadi biku itu sedikit, yang masuk dalam anggota biku itu sedikit, tetapi yang meninggal langsung 2. Ini ya kehilangan yang sangat besar. Ya, karena apa? Karena beliau berdua punya jasa yang besar juga untuk membantu perkembangan agama Buddha. Ya. Di Lombok beliau, di Silagunto, lalu Bante Adicayo di Kalimantan membantu Bante Sadawiro. Nah ini kan kehilangan yang sangat besar. Kenapa? Karena setiap tahun belum tentu menghabiskan para biku. Lihat di Dhammacakka sekarang sedikit. Kenapa? Karena bikunya ya tidak ada yang ditapis. Maka dari itu ya, untuk menjaga semuanya, keluarga, umat Buddha, dan juga sangga, ya kita semua harus punya pengertian yang baik dan benar, agar semuanya bisa terkondisi dengan hal-hal yang baik, sehingga bisa menerima ya, kenyataan tentang musibah yang terjadi ini. Ya, ini mungkin pengertian atau anusasana saya pada malam hari ini. Ya, semoga kita semakin maju di dalam dhamma. Sampai sampai waktu sekitar, semoga semua makhluk berbahagia. Selanjutnya